Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, menurut saya tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia, akan dikeroyok oleh dunia. Jadi kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kafir lo. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita dikejutkan oleh sosok Kiai Haji Buya Syakur Yassin yang kemarin beliau tutup usia. Saudara, beliau tetap diingat dan dikenang. Mengapa? Karena beliau adalah seorang tokoh Islam yang sangat mencerminkan keislaman yang sejati. Beliau dikenal karena ajarannya yang sangat jujur, yang sangat murni, karena ajarannya yang adem dan menyejukkan hati setiap orang. Ajaran beliau tidak menyinggung-nyinggung dan menyakiti perasaan agama lain. Bagi saya, Kiai Haji Buya Syakur adalah tokoh fenomenal yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bukan seperti tokoh agama yang berikut ini yang mengkufar-kafirkan orang lain. Inilah dia videonya. orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat qul ya ayyuhal non muslim? Nah teman-teman, itulah dia tokoh agama Islam yang ajarannya provokatif, yang mengkufar-kafirkan orang lain, yang mengharam-haramkan hari besar agama lain. Nah, tokoh agama ini, ia pernah menghina, melecehkan, merendahkan simbol iman kekristenan, yaitu Ustadz Abdul Somad. Nah, Ustadz ini pernah berkata, di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu mengatakan haleluya. Dan bagi saya, orang seperti ini adalah orang yang belum dewasa, orang yang belum terpelajar. Sekalipun dikabarkan dan dikatakan bahwa Ustadz ini adalah seorang yang sudah berpendidikan tinggi dan pernah sekolah di luar Indonesia, namun apa yang dia sampaikan terhadap iman kekristenan, saya melihat bahwa orang ini belum terpelajar dan belum dewasa, ya. Oleh karenanya saya menunjukkan tokoh agama yang menunjukkan keislaman yang sejati, yaitu Kiai Haji Buya Syakur. Berikut ini. Saya ingin meluruskan pemikiran Islam sendiri, bahwa kafir itu bukan non-muslim, bukan. Yang disebut kafir itu adalah siapapun orang-orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi, membenci, memfitnah, menggoda, menjurumuskan, ya, alladzina yasudduna an sabilillah, itu namanya kafir. Kalau non agama lain, Yahudi Nasrani, tetapi tidak menghalangi, tidak memusuhi Nabi, mereka disebutnya ahlul kitab. Oke? Ya. Nah, kita berdampingan dengan agama lain yang mereka nggak mau muslim apa kok. Malah kadang-kadang mereka ada bangunan masjid ikut nyumbang kok. Iya kan? Tetangganya hajatan, dia datang. Ya kenapa? Ada orang Tionghoa di Kota Semayang meninggal dunia, dia baik kok. Dia waktu pembangunan masjid nggak ada dana, dia pinjamin dulu, beli semen segala macam, udah nggak apa-apa dah. Ya, dia bantu sejatinya, dan juga sering nyumbang juga kepada madrasah-madrasah. Agamanya non muslim, dia Nasrani. Begitu mati, saya takziah datang ke rumah dia, ikut di apa namanya tuh, kalau tembelannya apa namanya tuh, ya, di malam harinya tuh kan pada saya datang. Kok banyak orang, kok lihat saya, kok loh, kok Buya menghadiri kematian orang kafir itu?
menurut saya tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Itu. Oke. Iya. Kan lakum dinukum, ya, ongko-ongko baik sih. Lakum dinukum waliyadin tuh bahasa namanya ongko-ongko baik. lu gue nggak ada urusan, kita berbaik saja. Di alam dunia mah tidak boleh ada permusuhan dengan agama pun. Dunia kita bangun perdamaian dunia. Cik. Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia akan dikeroyok oleh dunia. Ya dong. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Nah, adapun kata kafir itu sendiri lughatan secara bahasa, kafaro yakfuru itu artinya menutupi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah, mudah-mudahan Tuhanmu menutupi dosa-dosamu, bukan mengkafirkan kamu. Oke? Tuh. Apa saja yang namanya tutup itu namanya kafir. Majalah tutupnya namanya cover. Gambar cewek namanya cover girl, cewek kafir. Jadi ke dalam bahasa Inggris pun kata-kata kafir ini dipakai dalam bahasa Inggris, namanya tutup. Jadi orang yang kafir itu orang-orang yang tertutup mata hatinya. Bukan picek ya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, itu mah picek, buta. Ini mah tertutup. Apa? Ada buta, ada tertutup. Ya, itulah makanya apa saja yang tertutup itulah disebut namanya kafir. Dan jamak kafir juga bermacam-macam. Kafir dijamak mudzakkar salim. Bahasa Arab ini bentuk jamaknya bermacam-macam. Kita nggak punya bentuk jamak. Rumah jamaknya apa? Ya rumah-rumah. Iya kan? Orang-orang simpel banget. Di bahasa Arab jamak itu tidak satu, bervariasi. Jamaknya tidak satu. Setelah itu jamaknya dijamakan lagi, namanya jam'ul jamai. Dan itu maknanya bergeser. Oke. Orang-orang yang tertutup hatinya itu adalah orang-orang yang tidak mampu melihat kebenaran-kebenaran. Orang yang tertutup hatinya tidak mampu apresiasi terhadap kebaikan orang lain. Ya. Tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Lah bisa sih. Kenapa? Kenapa tertutup? Karena tertutup oleh kesombongan yang ada di dalam hatinya. Orang sombong tadi tidak mampu menghargai kebaikan orang lain, tidak mampu mengakui kelebihan orang lain karena dirinya merasa paling pintar sendiri, paling benar sendiri, maka semuanya orang direndahkan karena hatinya tertutup oleh kesombongan. Makanya orang sombong itu disebut kafir. Oke. Jadi kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kafir lu. Kenapa? Sombong. Kata kafir pertama kali muncul di alam dunia adalah sebutan untuk iblis. Sebelum ada manusia, ya, baru ada Adam. Pertama kali makhluk yang disebut kafir adalah iblis. Saya nanya, iblis percaya Tuhan nggak? Percaya. Mungkin lebih makrifat dari kamu kok. Iya, karena dia sombong. Jadi dia itu bukan tidak mengaku Allah, dia mengaku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, aku lebih hebat dari Adam. Alasannya apa?
engkau buat dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, dan engkau buat Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui yang mencipta dirinya adalah Allah, yang mencipta Adam adalah Allah. Hanya bibitnya, adon-adonnya berbeda. Iblis dari api, Adam dari ini. Berarti iblis percaya nggak? Makanya Allah mengatakan idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, iblis menolak. Sebabnya menolak karena dia sombong. Aba wastakbara, oleh karena dia sombong maka disebut kafir. Wa kana minal kafirin. Jadi orang kafir itu orang apa? Udah selesai. Mau percaya silakan, nggak udah. Ya kan? Kemudian orang yang hatinya tertutup, tetangganya kelaparan, mengerang, kesakitan, lapar, dia tidak mau tahu. Yang penting zakat gue udah keluar kok. Itu urusan apa? Ponakan bukan, menantu bukan, modal lah silakan, nggak ada urusan. Tertutup hati, tidak tersentuh terhadap penderitaan orang lain. Uangnya tidak keluar sedikit pun. Ponakan yang pinter-pinter nggak ada sekolah, masa bodoh. Tertutup. Dia tidak mengerti bahwa anak-anak kita yang cerdas adalah aset bangsa. Betul? Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, dan menyuruh orang untuk bakhil, wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih, disimpan, disembunyikan. Semua anugerah Allah disimpan, disembunyikan, tidak boleh orang lain ikut menikmatinya. Inna a'tadna lil kafirina, kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu. Siapa itu orang kafirnya? Orang pedih. Adzab muhina, siksa yang memalukan, yang menghinakan. Jadi siapa? Nah itu ya artinya. Jadi Anda boleh muslim, tapi ketika hati Anda tertutup, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, dan Anda tidak menghormati orang lain, Anda kafir, kata Allah. Oke? Jadi itu mah istilah dari mana munculnya non muslim kafir. Disinilah yang menjadi persoalan, sampai kadang-kadang beranggapan bahwa orang kafir itu non muslim. Berarti siapapun agama Hindu, Buddha, berarti di dunia ini ada 8 miliar manusia, penduduk dunia ini 8 miliar. Umat Islam 1,5 miliar. Jadi 6,5 miliar kafir semua, harus dibunuh semua, sembelih semuanya. Sesuai sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah au hatta yu'minu billahi wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Ini dari mana ilmunya? Kalau Islam seperti itu punya rencana akan menghabisi umat manusia, itu namanya fasis. Gitu. Betul nggak? Nah, disinilah pengertiannya. Makanya punten ini mah, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Mana manusia itu? Siapa manusia itu? Di mana adanya? Di alam dunia. Ada berapa jumlahnya manusia? 8 miliar. Berapa macam suku bangsa? Ada Amerika, Inggris, Perancis, India, pakai banyak kali 176 negara yang semuanya ini kafir semua, diperangi semua, nggak bakal menang loh. Boro-boro mereka nggak usah ngelawan Amerika, armadanya nggak bakal menang kamu. Armadanya saya nggak bakal menang, saya jamin. Terus gaya mau orang gitu. Nih begini, yuk kita sekarang ngaji pesantren lagi dah. Ya, ini pesantren kan? Yuk kita ngaji pesantren dah. Apakah umirtu an uqatil nasi, maksudnya seluruh manusia atau sebagian manusia? Apa? Lafaz itu
Tidak mesti lafzul kul urida bihil kul. Tidak mesti lafaz umum dimaksudkan umum. Tidak setiap lafaz juz wa urida bihil juz. Bukan kata lafaz yang merupakan juz tidak mesti dimaksudkan juz. Itu bisa berbeda lafaznya kul maksudnya juz, lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya berharap berkomentar dengan komentar yang baik. Kita sebagai orang Kristen tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menjelek-jelekan, tidak pernah diajarkan untuk mengkufur-kafirkan. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa kita menjadi berkat. Kiranya komentar dan ide gagasan saudara di kolom komentar memberikan dan memberkati banyak orang. Nah, teman-teman, di sini kita tahu tokoh agama yang benar. Ya, orang yang sudah terpelajar, orang yang sudah belajar, dan orang yang sudah terpelajar dan belajar, ia mampu menghargai perbedaan. Ia mampu menghargai iman dan agama orang lain, tidak menabrak, ya, dan tidak mengkufar-kafirkan, mengharam-haramkan, dan melecehkan simbol agama lain, tidak. Yang menurut Kiai Haji Buya Syakur, ya, orang kafir itu adalah orang yang menghalang-halangi kanjeng Nabi, mereka yang menghujat, melecehkan, bahkan mengusir Nabi, ungkapnya. Ya, jadi orang kafir itu adalah orang yang mengusir kanjeng Nabi menurut Kiai Haji Buya Syakur. Tetapi orang yang tidak menghalang kanjeng Nabi dan mengusir kanjeng Nabi adalah sahabat dan orang-orang yang berdampingan dengan agama lain. Ya, itu yang benar. Itulah kata-kata yang sujud, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati orang, bukan mengkufar-kafirkan orang lain, bukan mengharam-haramkan hari besar agama lain, bukan melecehkan, merendahkan, menghina simbol agama lain itu salib. Bukan. Menurut Kiai Haji Buya Syakur, orang yang menghalang kanjeng Nabi dan mengusir serta orang-orang sombong, itulah kafir menurut Kiai Haji Buya Syakur. Tetapi berbeda dengan pandangan Ustadz Abdul Somad. Ya, menurut Ustadz Abdul Somad, semua non-muslim itu kafir. Coba lihat video dari awal tadi, bahwa begitu sombongnya Ustadz Abdul Somad mengatakan non-muslim itu adalah orang kafir. Ya, begitu sombongnya ia mengatakan orang kafir, ia berkata sejak dahulu sudah ada dan sudah dikatakan non-muslim itu orang kafir. Ini sungguh sangat melukai hati orang lain terkait dengan pernyataan Ustadz yang ngalor ngidul ini. Ya, ini sungguh sangat melukai hati orang lain. Perkataannya tidak memberkati orang lain. Perkataan Ustadz ini tidak memberikan dampak yang positif terhadap orang lain. Apa yang dia sampaikan menyakiti hati orang lain. Kemudian saudara, saya mengajak teman-teman untuk menggarisbawahi ungkapan Kiai Haji Buya Syakur Yasin almarhum, yang berkata begini: tidak pernah menjadi persyaratan menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Ya, dengan kata lain, tidak menjadi persyaratan muslim yang baik harus menjelek-jelekan agama lain. Tidak menjadi persyaratan. Dan apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad yang menghina, melecehkan, merendahkan salib dan berkata bahwa di salib itu ada jin kafir dan jin kafir memanggil haleluya, tidak menjadi persyaratan Islam atau muslim yang baik berdasar. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad sungguh menyakiti hati agama lain. Ia berkata di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu
memanggil haleluya. Kemudian UAS ini ia suka mengkufar-kafirkan orang yang tidak seakidah dengannya. Bukannya itu, UAS ini suka mengharam-haramkan ya hari besar agama lain. Kalau Anda tidak suka mengucapkan selamat terhadap hari besar agama lain, jangan sampaikan dan jangan ucapkan. Ya, kami tidak membutuhkan ucapan busuk berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur almarhum, bahwa UAS ini termasuk muslim yang tidak baik. Mengapa UAS ini? Karena UAS ini suka merendahkan, menjelek-jelekan simbol agama lain, yang berkata di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya. Jelas ini pelecehan terhadap iman kekristenan. Ya. Saudara, menurut Kiai Haji Buya Syakur tidak pernah menjadi persyaratan menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain, dan dengan kata lain harus menjelek-jelekan agama lain. Tidak, ya tidak. Itu sebabnya UAS termasuk kategori ini. Ya, ia termasuk kategori ini. Saya non muslim menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya kepada Allah Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Engkau sosok tokoh agama yang keren, yang fenomenal, yang membuat semua kalangan menyukai ceramah Anda. Walaupun Kiai Haji Buya Syakur Yasin berbeda keyakinan dengan saya, berbeda akidah dengan saya, namun melalui wejangan-wejangan Pak Prof yang sampaikan di media sosial mengedukasi kami non muslim dan yang lainnya, di dalam ceramah Pak Prof, saya sendiri belajar betapa pentingnya toleransi dan perbedaan. Toleransi mengajarkan saya untuk senantiasa bahwa sesuatu yang berbeda berhak untuk ada, sedangkan perbedaan adalah mengajarkan saya untuk senantiasa menghargai. Dan perbedaan itu membuat negeri ini unik.